Halo teman ruang cerita. Saat channel ruang cerita mencapai 1000 followers dan 4000 jam tayang, ruang cerita akan memberikan giveaway eksklusif langsung ke kalian. Jadi nonton sampai habis karena detailnya ada di akhir video ini. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Di pusat kota Padang, berdiri megah tapi lusuh, sebuah pasar tua yang dulu jadi denyut nadi perdagangan. Namanya Pasar Raya Lama. Kini bangunannya seperti ditelan waktu. Cat dinding terkelupas, lorong-lorongnya lembab, dan bau amis menggantung. Tapi anehnya, selalu ada suara riuh seperti masar hidup. Padahal tak ada satu pedagang pun sejak kebakaran besar tahun 1999. Sebut saja namanya Rina, seorang jurnalis lokal, mendengar desa-desus bahwa pasar itu bukan sekedar bangunan tua, tapi tempat arwah gentayangan. Ia memutuskan membuat liputan investigasi malam hari. Tapi begitu kakinya melangkah ke gerbang utama yang berkarat, suara pintu besi mengerang dan angin dingin menyapu lehernya. Ia tak tahu malam itu adalah awal mimpi buruk. Dibangun era Belanda, Pasar Raya Padang pernah jadi pasar tersibuk di Sumatera Barat. Namun sejarahnya penuh luka. Kebakaran misterius, kasus orang hilang, hingga pedagang yang ditemukan tewas terkunci dalam kiosnya. Semua terjadi tanpa penjelasan logis. Menurut warga sekitar, lokasi pasar dulunya bekas kuburan massal. Pasca gempa besar tahun 1797. Tak pernah ditelusuri secara resmi, tapi cerita ini turun-temurun disampaikan. Setiap malam Jumat Kliwon ada suara azan dari dalam pasar, padahal tidak ada masjid di sana. Dan entah kenapa, siapapun yang mencoba merenovasi pasti alami kecelakaan. Rina menuliskannya di catatan kecil dan semakin penasaran. Malam itu Rina datang sendiri. Ia hanya ditemani senter kecil dan handycam. Di pintu gerbang, ia sempat ragu, tapi hasrat membongkar misteri lebih besar dari rasa takut. Ia masuk lewat pintu bekas warung fotokopi, pelan-pelan menuruni tangga ke lorong bawah pasar. Lorong itu gelap, bau apek dan kemenyan bercampur jadi satu. Langkah kaki Rina menggema. Tiba-tiba senter berkedip. Di ujung lorong, bayangan melintas. Ia menyorot cepat ke arah itu, tapi kemudian terdengar suara. Ibu, ibu, lirih seperti suara anak kecil mencari ibunya. Padahal Rina tak membawa siapapun. Lorong bekas kios daging basah menyimpan hawa dingin menusuk. Di tembok masih tampak bekas cipratan darah lama yang tak pernah hilang meski sudah bertahun-tahun. Rina menyusuri lorong itu dengan langkah pelan. Tiba-tiba aroma anyir seperti daging busuk menusuk hidungnya. Ia berhenti. Di ujung lorong terlihat sosok wanita berkerudung hitam berdiri membelakangi. Bahunya gemetar seperti sedang menangis. Rina mencoba menyapa, tapi sosok itu tak bergeming. Saat ia mendekat, wanita itu berbalik dengan wajah tanpa mata dan mulut dijahit benang merah. Rina menjerit dan mundur, tapi ketika ia sorotkan lampu lagi, sosok itu sudah lenyap. Rina berlari panik hingga sampai ke area kios-kios kosong. Salah satu pintu kios bernomor 37 tampak setengah terbuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia dorong pelan,
Suasana di dalam gelap dan dingin. Tapi yang paling aneh, kios itu beraroma dupa menyengat, padahal tidak ada tanda kehidupan. Ia melangkah masuk, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Rina mencoba membukanya, terkunci dari dalam. Ia panik, menyorot sekeliling, lalu menemukan rak kayu dengan foto-foto pedagang lama. Salah satunya terlihat mirip wanita tanpa mata yang ia temui tadi. Saat ia menyentuh foto itu, rak tiba-tiba bergerak, membuka jalan rahasia ke bawah tanah. Lorong rahasia di balik rak itu gelap total. Dinginnya sempit, berjamur, dan udara di dalamnya sangat pengap. Rina berjalan perlahan, hanya ditemani cahaya senter yang semakin redup. Setiap langkah terasa berat, dan terdengar sayup-sayup suara orang berdagang. Padahal lorong itu jelas berada di bawah tanah. Tiba-tiba ia melihat bekas tulisan di dinding, "Pulang sebelum azan kedua." Tulisan itu dipenuhi goresan kuku. Detak jantung Rina makin cepat. Di ujung lorong tampak ruangan kecil seperti tempat penyimpanan, tetapi di dalamnya terdapat kursi kayu usang dan boneka rusak yang kepalanya menoleh sendiri ke arahnya. Ruangan itu dipenuhi bau busuk seperti bangkai. Rina mulai merinding saat mendapati setumpuk dompet dan KTP yang tampaknya milik orang-orang hilang bertahun-tahun lalu. Beberapa nama terasa familiar, termasuk satu milik wartawan yang dulu pernah menulis soal mistisnya pasar ini dan dinyatakan hilang. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar mendekat. Sosok pria tua dengan baju pedagang zaman dulu muncul dari balik pintu. Matanya putih seluruhnya. Ia hanya berkata lirih, "Kami tidak boleh keluar. Kamu juga tidak." Saat Rina hendak kabur, sosok itu melayang cepat ke arahnya. Namun ketika senter menyala terang, pria itu langsung hilang dalam kepulan asap. Rina kembali ke lorong utama pasar. Ia mencoba mencari jalan keluar. Namun, kini setiap kios tampak berubah. Dindingnya berlumut, papan-papan reklame bergelantungan, dan suara dagangan seperti nyata. Padahal tidak ada siapapun. Langit-langit pasar meneteskan cairan hitam kental. Lalu dari lantai atas terdengar jeritan panjang, seperti orang disiksa. Rina naik tangga kayu, berderit menuju lantai 2. Lorong itu seperti lorong waktu. Di sana, ia melihat kios pakaian yang menyala terang, dan di dalamnya seorang perempuan muda tersenyum ke arahnya. Tapi wajahnya berubah-ubah, dari cantik menjadi hancur dan berulat. Saat Rina hendak kabur dari kios itu, tiba-tiba lampu padam total. Suara denting bel pasar berbunyi keras, disusul langkah berat dari arah pintu masuk utama. Seorang penjaga pasar muncul, tinggi besar, kepalanya tertutup karung goni, dan tangan menggenggam lonceng tua. Ia tak bicara, hanya menyapa dengan sorot kosong. Tapi setiap kali lonceng dibunyikan, bayangan arwah mulai bermunculan dari tiap kios. Wanita tanpa wajah, pria bersarung dengan tubuh terbakar, hingga anak-anak yang wajahnya pecah seperti porselen. Rina sadar tempat ini bukan pasar lagi, tapi kuburan bagi jiwa-jiwa terperangkap. Rina berlari tanpa arah, nafasnya tersengal, kakinya berdarah. Ia kembali ke gerbang utama. Tapi kini pasar tampak berbeda, tertutup rapat seperti tak pernah ada celah. Di belakangnya, suara ribuan langkah mendekat cepat. Dalam kepanikan, ia mengayunkan handycam ke arah suara. Tiba-tiba gelap. Hari berikutnya, berita lokal memberitakan jurnalis hilang di pasar raya lama. Handycam ditemukan di gerbang, berisi rekaman terakhir yang menampilkan Rina tersenyum dengan mata hitam legam dan suara lirih. "Pasar ini masih hidup, dan aku sekarang bagian darinya. Kalau kamu punya pengalaman
Dengan cerita ini, silahkan menambahkan di kolom komentar. Menurut kalian, kisah horor nyata daerah mana lagi yang seru kita ceritakan? Kirim kisahmu ke email kami yang ada di deskripsi. Nyalakan lampu, tapi kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.